Selamat siang ya, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih atas partisipasi pada acara Zoom siang ini. Pada siang ini saya akan membahas tentang foreign flow analisis ya. Sebelumnya saya minta izin untuk sharing materi ya. Pak Budi tolong dibantu ya, Pak Budi ya. Pak Budi sudah kelihatan Pak Budi. Pak Budi, Bapak Ibu tolong bisa direspon. Apakah materi analisis foreign flow sudah terlihat? Pak Agus, terima kasih ya. Eh, apa itu analisis foreign flow ya, adalah analisis yang melihat pergerakan dana asing ya dalam suatu bursa atau saham melalui data penjualan dan pembelian. Ini di spot bisa dilihat tapi setelah pasar tutup ya. Dalam analisa ini istilah awal yang perlu Anda ketahui adalah net buy asing dan net sell asing ya. Net itu berarti broker kan pada satu saham bisa melakukan beli dan jual. Ya, ini harus dinetkan ya, diselisihkan. Ya, sumpama broker A dia beli 100 juta rupiah ya, beli jual 3. Ya, kalau yang beli dia 100 jualnya 150 berarti dia net sell 50 dari foreign flow ya. Aliran dana masuk itu apa dampaknya? Aliran dana masuk dan keluar, yang satu adalah menambah likuiditas pasar. Biasanya asing kalau membeli saham itu dalam nilai yang cukup besar ya. Kedua, meningkatkan efisiensi karena kompetisi semakin tinggi ya antara pemain pasar asing dan lokal ya, mereka akan saling eh, menunjukkan siapa yang lebih pintar ya. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi informasi. Asing sebelum dia itu membeli saham di suatu negara, dia harus butuh informasi yang transparan ya. Kalau ada suatu negara yang kurang transparan, dia akan tidak mau masuk. Keempat adalah memperkuat nilai tukar mata uang ya, karena dengan orang asing membeli saham Indonesia otomatis dia menjual dolar ya untuk mendapatkan rupiah, sehingga dolarnya melemah dan rupiah menguat. Jadi foreign flow itu sangat penting ya, baik di pasar modal atau di real ya. Hingga Agustus 2024 investor lokal memang lebih besar porsinya ya, 51,5% ya di BII dibanding porsi asing 48,5% ya. Tetapi apakah investor asing itu lebih kuat ya dengan kursi yang 51%? Coba kita lihat realitanya ya. Nah, ini adalah grafik ya antara IHSG dengan net buy dan net sell asing. Yang bawahnya adalah net buy dan net sell asing asing ya. Kalau hijau ini berarti asingnya net buy, kalau merah net sell ya. Kita lihat grafiknya. Dan di sini kelihatan bahwa IHSG akan naik jika muncul diagram batang warna hijau. Dan sebaliknya kalau muncul diagram batang warna merah, asing net sell, IHSG cenderung turun. Ya, nah, jadi jelaslah bahwa meskipun investor lokal itu dalam hitungannya dalam jumlah ya, SID. Tapi yang lebih penting adalah nilainya ya. Kalau jumlahnya memang lebih banyak, tapi kalau nilainya kecil ya nggak ada gregetnya ya. Yang mana kelihatan di ini ya, di Agustus ini ya kelihatan sekali IHSG turun,
asingnya banyak net sell ya. Jadi memang IHSG masih dikendalikan oleh investor asing karena dia uangnya lebih besar ya, ya pada foreign funding ya. Selain data di spot ya yang secara data mentah itu ya, jadi kita harus untuk analisa kita harus butuh grafik ya untuk melihat trennya. Di RTI juga bisa, kita bisa mendapatkan data ini secara daily ya, secara daily ya di RTI bisnis ini di Android ya. Ini secara daily ya, secara daily. Yang dalam data ini yang perlu dilihat adalah yang reguler ya. RG itu reguler, ini yang penting, dari asing tuh net sell 560 miliar rupiah. Kalau oil ini termasuk reguler dan tunai ya atau nego. Ya, yang utama adalah yang reguler karena biasanya kalau ada akuisisi ya, crossing itu di all ya. Kemudian di RTI kita bisa lihat juga di Stockbit, di Stockbit ya. Nanti saya demokan. Ya, ini adalah tampilan di Stockbit. Nah, di Stockbit ini ada empat parameter ya. Foreign flow underlay ini yang warna biru ya. Kemudian ini foreign flow ya yang di bawahnya. Ini adalah foreign strength. Ya, kalau hijau semakin lebar itu korelasinya tinggi, kalau yang merah itu berarti korelasinya rendah. Ini adalah net buy hasil daily ya yang paling bawah. Saya jelaskan satu persatu ya. GFF ini ya kumulatif. Jadi dia itu kumulasi ya, akumulasi kumulatif. Dia memakai rata-rata 20 hari terakhir. Ya, ini dari Stockbit-nya juga ya. Jadi kita bisa mendeteksi apakah asing sedang beli atau jual itu dengan melihat dari kumulatif foreign flow. Ya, ini. Kalau grafiknya semakin naik berarti itu foreign flow-nya semakin bertambah ya. Yang kedua adalah foreign strength ya, kekuatan asing. Ini mengukur seberapa kuat transaksi investor asing terhadap total transaksi pada hari itu ya. Jadi dibandingkan ya antara transaksi asing dengan total transaksi bursa ya. Jika indikator yang berwarna hijau, maka peranan asing yang ini ya, hijau sama merah ya. Kalau merah berarti korelasinya rendah, kalau hijau korelasi asing itu tinggi ya terhadap pasar. Ini foreign strength ya. Kemudian net foreign buy dan sell ini harian ya. Jika hijau berarti asingnya net buy, jika merah net sell ya. Saya coba ke Stockbit ya. Stockbit. Nah, ini ya, Stockbit. Jadi Bapak Ibu harus register dulu ya. Register dulu ya. Ini gratis kok ya. Ini gratis ya. Nanti tampilannya ini saya hilangkan semua ya. Ya, jadi Bapak Ibu masuk ke Stockbit ya. Coba saya ketik ya. Nanti di sini ada menu login ya. Ini masuk sudah punya saya ini ya. Jadi nanti login, isi user sama password ya. Kalau yang merasa kesulitan bisa DM saya ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu pilih Chartbit ini di sini ya. Chartbit ya, Chartbit. Nanti dia luas ini chartnya ya.
Dia Bapak Ibu pilih indikator. Nah, di sini ada foreign flow underlay ya yang CFF 20 hari. Ya, kita klik. Nah, ini muncul garis warna biru ya. Ini kumulatif ya, kumulatif ya. Jadi kalau dia turun berarti asingnya itu belinya berkurang ya. Kemudian kita siapkan lagi foreign flow, kemudian ini foreign flow ya. Ini foreign flow, nah ini ya bawah. Kemudian kita cari lagi foreign strength, nah yang ini ya warna merah berarti korelasinya rendah. Kemudian satu lagi yang terakhir itu eh, net buy, net buy foreign ini. Nah, ya, nah, ini kita lihat ya. Terakhir ini aslinya 3 hari terakhir ini net sell ya. Ini juga banyak merahnya ya, saya cenderung turun. Ya, jadi ini sangat simpel sekali ya, sangat simpel melihatnya ya. Ini yang titik-titik ini parabolik syariah ini membantu kita ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita jangan hanya menganalisa teknikal pakai scoring flow ya, harus dikombinasi dengan indikator yang lain ya. Ya, bisa parabolik atau MACD ya. Kesukaan setiap investor beda-beda memang. Cuma kita bisa melakukan backtest ya, dengan history ya. Coba kita ketik saham yang lain ya. Kalau ada permintaan saham silakan ya, bisa bicara atau langsung ketik ya. Bicara nggak apa langsung ya. Nah ini kita lihat BBRI ya, lihat grafiknya ya. Ini mendatar kumulatifnya ya. Harga saham juga stagnan, kemudian dia turun. Kita kombinasi dengan yang net buy, net sell asing yang daily. Ini kan cenderung kebanyakan warna merah semua. Ya. Jadi kan ini indikator ini bisa dipakai. Ya. Terakhir ini juga BR ini juga jelek juga ya. Setelah September ini agak bagusan ya. Mau di Oktober dia kembali jelek lagi. Ya. Ini hijau foreign strength berarti korelasinya sangat tinggi ya. Berarti cukup kuat ya di BRI. Ada yang lain silakan bisa langsung bicara. Ya. Adaro ini Adaro ya. Ini dari net financial asing cenderung banyak warna hijaunya ya. Ya, ini banyak hijau cuma di pertengahan September juga net yang warna merah sudah mulai muncul ya. Dan CFA-nya CFF ini bergerak turun ya. Jadi kita harus wanti-wanti artinya kita nggak boleh baik saham ini ya karena aslinya mulai keluar. Silakan yang kamu tanya ya bisa langsung bicara. Kalau ngetik saya nanti saya apa milih Windows-nya agak lama ya. BCA ya, kita coba lihat saham satu persatu yang big cap ya. Jadi teorinya sangat simpel ya, tapi kegunaannya banyak manfaat ya. Nah ini BCA ya. Kita lihat yang paling gampang ya. Pertama kita lihat yang net buy net sell asing yang harian aja. Dilihat yang ini dulu. Ya, kemudian kita lihat yang kumulatif ini ya. Ini yang cenderung turun. Ini kan seiring ya dengan yang warna net buy asing ya cenderung turun. Merahnya lebih banyak dan tinggi-tinggi ya. Setelah itu merahnya mereda. Ya, merah kan mereda ini merahnya.
muncul warna hijau ya, dan garis EFF-nya sudah mulai naik ya. Nah, ini menjelang akhir mau masuk Oktober, merahnya sudah keluar banyak ini muncul ya. Ya, sekarang ini trennya sideways ya, CFF-nya sudah mendatar. Ya dari sini ya kita nggak ada sinyal dari aktivitas asing, kita nggak ada sinyal ya. Ya sudah, kita ya cari saham yang lain yang sinyalnya yang jelas ya. BCA, kemudian BBRI sudah, Bank Mandiri. Nah, Mandiri ya, sejak memasuki Oktober Nelsa asingnya muncul ya, ya, ya kan muncul banyak ya. Secara mulai Februari sampai sekarang pun banyak kan batangnya warna merah ya, ya. Sekarang terakhir ini dia sideways, cuma asing masih sedikit net sell ya. BBRI kemudian BBNI ya. BBNI ini 1 minggu terakhir ini asingnya melakukan net buy ya. Sejak September yang hijau sudah lumayan banyak ya. Ini mungkin bisa dilakukan akumulasi untuk BBNI ya. Kemudian BBTN ini juga masih sideways ya, mendatar arahnya ya. Ya, ini di bulan April sampai Juni batang merah sering muncul ya, dan harga saham cenderung turun ya. Kalau batangnya ini yang asingnya tipis-tipis ya, tadi kita nggak ada sinyal, kita asingnya nggak ngapa-ngapain ya, dia cenderung diam. Kemudian BRIS sebentar ya, nah ini BRIS, yang ini belum muncul, sebentar ini agak nge-lag ini ya. Ini sejak awal Oktober ini aslinya cenderung sell ya, lebih banyak diagram warna merah ya. Coba kita pancing, coba ini nggak keluar ini DML. Nah, ini ADMR ya. Sejak awal Oktober banyak diagram batang warna merah, harga cenderung turun ya. Kumulatifnya menurun melandai ya. Jadi asingnya masih keluar ya. Kita coba ke BRIS yang tadi. Nah, ini juga cenderung mendatar ya. Sejak Oktober banyak penjualan. Kemudian kita lari ke tambang ya. Adaro, ADMR, Harum. Sektor di Bursa Efek Indonesia ini yang paling motornya adalah bank sama tambang ya. Kita lihat untuk Harum asing ya, sejak pertengahan Agustus dia net sell ya. Tapi kita lihat foreign exchange-nya, korelasinya rendah ya. Grafik warna biru gas turun, asingnya net sell tapi harga sahamnya mendatar. Berarti kan ini korelasinya rendah ya. Foreign exchange-nya warna merah ya. Jadi saham Harum ini asing tidak banyak berperan ya. Dilihat dari foreign strength-nya, dia warnanya merah terus sejak Februari ya. Jadi kita tuh tahu gitu ya, bukannya ini 100% benar, tapi kita tuh tahu
Jadi kita bisa eh, memilih strategi yang tepat. Ya, harga saham juga cenderung dalam kisaran ya sejak bulan Februari sampai sekarang. ITMG, ITMG ini kumulatif volume fluktuasi ya. Sejak awal Oktober asing net sell ya, banyak diagram batang warna merah muncul. Ya, grafiknya juga turun, harga saham juga turun melandai. Ya, kemudian ITMG, PTBA, PTBA juga sama. Ya, kebanyakan sejak awal Oktober asing keluar ya, cenderung melandai. Garis warna biru juga cenderung turun ya untuk PTBA. Kemudian UNTR, UNTR ini ya merupakan emiten grup Astra ya yang cukup agresif ya. Dia melakukan diversifikasi ya, selain batu bara dia juga masuk emas, nikel sama energi terbarukan ya. Ini asing masih net buy cuman tidak begitu besar ya. Garis warna biru sekarang ini mendatar ya. Waktu bulan Juli asing cenderung net buy ya. Garis warna birunya naik dan juga harga sahamnya naik ya. Sejak awal Februari sampai Juli kebanyakan warna merah ya di area batangnya ini ya, dan harga saham pertamanya naik kemudian dia terus turun sampai Juli ya. Ini untuk UNTR. Kemudian untuk UNTR Antam ya, untuk metal ini kita lihat dari ya net bank not apa net bank net sell asing sejak Februari pendek-pendek ya diagram batangnya ya, juga kumulatif akhirnya juga turun melandai ya, tidak terlalu apa signifikan pergerakannya, harga saham cenderung turun ya. Terakhir ini juga arahnya mendatar ya, sejak September kebanyakan net sell ya. Kemudian Antam Inco ya. Inco ini kita lihat sejak Februari sampai sekarang kan lebih banyak banyak warna merahnya ya. Harga saham juga cenderung turun ya, sekarang stagnan ya. Inco, Antam Inco, NCKL ini bahan baku baterai ya. Ini sejak Juli asing kebanyakan net sell ya. Harga saham cenderung turun, garis biru juga cenderung turun ya. Sekarang arahnya mendatar. Dan juga ini asing nggak banyak pengaruh ya karena foreign strength-nya warnanya merah ya, kolerasinya rendah ya. Kemudian MBMA ini juga bahan baku baterai ya, punya grup Saratoga. Sejak Juli banyakkan asing net sell sampai sekarang ya, muncul banyak diagram warna merah ya, kumulatif juga turun ya, harga saham cenderung turun melandai ya. Ada spike di bulan Mei sampai Juni ya, asingnya getol beli ya, diagram warna hijau muncul cukup tinggi ya, dan harga saham naik ya. Setelah itu sejak naik hasilnya nggak muncul, nggak bye-bye ya toh. Nah, berarti hasilnya cenderung distribusi ya, dan harga sahamnya turun, dan garis biru cenderung
turun melandai sampai sekarang. Sekarang ke grupnya Bakri ya, BRMS, bagaimana asingnya ya. Kita lihat ya, ini asing nggak banyak berperan ya. Ini foreign exchange-nya warna merah, cuma di pertengahan September ini asing banyak apa ada pembelian ya, terutama di tanggal ini, tanggal 17 Oktober cukup besar ya, cukup tinggi dia kemarin ya. Ini cenderung stabil untuk BRMS. Untuk bumi foreign exchange-nya korelasinya rendah. Sejak awal September asing banyak net sell ya, kumulatif juga turun tapi harga sahamnya cenderung naik ya. Bumi kemudian energi ini 2 hari terakhir akhirnya net buy cukup besar ya, juga korelasinya juga rendah ya, korelasi juga rendah asingnya. Ada pilihan saham yang lain Bapak Ibu silakan. Oh ini ya Java Cipin ya, Java Cipin Pani. Java ya, Java kita lihat Februari sampai Mei kebanyakan kasih net sell ya. Harga sahamnya nggak banyak bergerak. Begitu setelah memasuki Mei sampai Agustus akhirnya banyak beli. Ya, muncul diagram waktu warna hijau. Harga saham naik, garis biru naik. Ya, setelah September ini sampai sekarang agak imbang. Ya, merah sama hijaunya ya. Garis birunya mendatar. Ya, harga sahamnya cenderung turun melandai dan sekarang sideways. Ya, 3 hari terakhir ini asing net buy. Ya, korelasi 3 hari terakhir ini korelasinya rendah. Ya, sebelumnya tinggi. Ya. Jadi kita bisa tahu ya di pasar tuh asing terhadap saham ini itu seperti apa sikapnya. Kemudian Cipin ini kita lihat sejak Februari sampai Juli banyakkan dia warna merah ya. Garis birunya juga cenderung mendatar, harga saham juga mendatar. Ya. Sejak Juli hijaunya lebih banyak ya, harga sahamnya naik kemudian turun sebentar. Terakhir ini aslinya lebih banyak beli cuma minor-minor ya, minor dan garis warna birunya cenderung naik ya. Jadi asing masih naik cuma nggak terlalu besar ya. Ini untuk calon pemegang. Untuk Pani ini juga sejak Februari sampai September masih nggak banyak partisipasi ya. Diagramnya cenderung pendek-pendek, harga saham juga cenderung flat ya, di level 5 ribuan. Nah, sejak tanggal 21 Agustus muncul warna hijau cukup sering ya dan kadang tinggi ya, dan garis CFF 20 hari cenderung naik ya. Sekarang ini 4 hari terakhir masihnya net sell ya, jadi agak hati-hati ya, jangan beli, jangan masuk dulu ya. Ini free float saham ini sangat rendah ya, 90% itu dikuasai pengendali ya, jadi kita bisa mengatur strategi ya. Cuma saya pikir ini saham ini ada apa-apa ya, ya. Sebelumnya diam-diam aja sejak ada saling masuk itu baru dia naik kencang. Cuma saya rasa di
balik kenaikan ini tuh ada aksi korporasi ya, misalnya stock split ya, seperti kasus dari Indosat ya, dulunya 2 tahun yang lalu tuh saham ini lagar tuh ya, nggak disukai orang ya, ternyata bulan lalu ada muncul split ya, jadi ini ada orang dalam sudah tahu biasanya seperti itu ya. Kemudian kita coba ke properti ya. Properti ini untuk BSDE sejak Februari sampai Agustus juga masih nggak banyak pengaruh, nggak banyak berperan ya. Diagram batang pendek-pendek ya, juga bervariasi merah hijau. Oke. Sejak September ini mulai muncul, cuman saya lihat ini kok cenderung banyak merah ya, cenderung banyak merah dan harga sahamnya cenderung sideways ya, ya. Juga dari garis biru juga mendatar ya, BSDE, kemudian CTRA ini juga garis birunya juga sideways ya, sempat sempat naik, sekarang ini sideways. Sejak Agustus banyak muncul warna hijau ya, ini net asing melakukan net buy Agustus sampai Oktober, harga saham naiknya moderat ya. Setelah Oktober akhirnya net buy dan net sell ya, bervariasi. Jadi ini arahnya masih cenderung sideways untuk CTRA ya. Kemudian untuk Pakuwon ini sejak Februari sampai Juli masih banyak net sell ya. Garis birunya cenderung turun, harga saham juga turun melandai. Sejak Juli pertengahan ini eh, apa namanya, balik arah ya, balik arah ya. Asing cenderung pelan-pelan net buy ya, sedikit-sedikit sampai Oktober ya. Garis warna biru Bapak Ibu lihat cenderung dia naik, ada asam juga naik. Setelah itu di tanggal ini 9 Oktober garis biru dan ya, ini artinya ya, konsolidasi dan ini candlenya eh, merahnya muncul banyak ya. Asingnya juga masih net buy cuman kecil sekali ya, jadi kita tunggu dulu ya, jangan masuk dulu ya untuk Pakuwon. Kemudian Sumarekon, untuk Sumarekon sejak Februari sampai Juli banyakkan net sell ya, banyak diagram warna merah asingnya, harga saham turun melandai ya, turun melandai. Kemudian sejak pertengahan Juli merah sama hijau imbang ya, dan garis warna birunya eh, mendatar cenderung meningkat dan harga saham juga cenderung naik ya. Cuman di 15 Oktober ini CFI-nya sudah tidak naik ya, dia cenderung melemah ya, cenderung melemah dan net buy asingnya juga berkurang ya. Tingginya sudah tidak setinggi sebelumnya, eh, rendah ya. Ada saham yang lain Bapak Ibu, Pak Andi juga untuk Medco ya. Untuk asing ini tuh tidak bisa kita dapat info beli di harga berapa ya. Cuman kita bisa melihat aktivitas asing ya terhadap suatu saham. Ya, jadi ini salah satu info ya. Coba kita lihat Medco ya. Medco ini kita lihat ya, garis warna birunya yang JFF 20 ya, sejak ini ya, sejak Maret ya. Kita lihat ya. Februari sampai Maret masih banyak net buy ya, muncul diagram warna hijaunya banyak ya.
harga saham cenderung naik. Ya, setelah itu tanggal 18 Maret, ya 18 Maret net asing, asingnya kebanyakan net sell, ya, cuman tidak banyak, tidak besar, ya. Dan harga saham sempat naik 2 minggu, ya. Kita lihat garis warna biru, kumulatifnya dia kan cenderung turun. Berarti net buy asingnya itu berkurang, ya. Jadi apa? Garis biru ini pergerakannya lebih mendahului daripada harga sahamnya, ya. Ya turun sampai sekarang. Dan asing kalau kita kumulatifkan, ya, sejak Maretan 20 ini sampai sekarang, kalau kita lihat secara sekilas kebanyakan masih warna merah, ya, yang cenderung melemah. Ya, jadi untuk Medco ini kita belum bisa ngambil posisi, ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu harus ini ya register di Stockbit, ya. Ini gratis kok, ya. Kalau nanti yang kesulitan bisa DM saya, nanti saya pandu, ya. Selain cat ini juga ada cat-cat yang lain, ya. Juga ada cat yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri, ya. Kalau setelah acara ini selesai ada yang ditanyakan silakan DM saya, ya. Nanti coba saya usahakan untuk membantu, ya. Terima kasih sebelumnya, ya, Bapak Ibu. Saya minta maaf, ya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat selalu, ya. Terima kasih. Ya, saya izin live, ya.